Halo sahabat, dalam rangka peringatan Hari Guru tahun 2024 ini, kami, SDN 2 Kedung Bendo mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan tema memasak secara tradisional. Siapa takut? Pembelajaran ini menerapkan salah satu elemen utama dari deep learning, yakni elemen joyful learning yang menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran. How to survive in your life? Bagaimana cara bertahan dalam hidupmu? Mari tanamkan 3 poin berikut ini, yaitu embrace the challenges, terimalah tantangan-tantangan. You are capable of amazing things. Kamu mampu melakukan hal-hal luar biasa. You can do it. Kamu pasti bisa melakukannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Mengembangkan keterampilan hidup, 2. Mendorong kreativitas dan eksperimen, 3. Meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, teman-teman, sekarang mari ikuti kegiatan kami ya. Memasak adalah keterampilan dasar yang akan berguna sepanjang hidup. Dengan melibatkan anak-anak dalam memasak sejak dini, mereka akan belajar cara menyiapkan makanan, mengikuti resep, dan menggunakan peralatan dapur dengan aman. Ini memberikan mereka dasar yang kuat untuk mandiri di kemudian hari. Memasak memberikan anak-anak ruang untuk bereksperimen dengan bahan-bahan dan rasa. Mereka dapat mencoba berbagai kombinasi bahan, menciptakan resep baru, dan menemukan cara baru untuk menyajikan makanan. Memasak bersama guru dan teman-teman mengajarkan anak-anak tentang kerjasama dan komunikasi. Mereka belajar bagaimana bekerja sebagai tim, berbagi tugas, dan menghargai kontribusi masing-masing. Selain itu, melihat hasil kerja keras mereka dalam bentuk hidangan yang lezat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan pribadi. Jika tidak belajar memasak sejak dini, kapan lagi akan memiliki skill memasak? Ada banyak hal baru yang akan diketahui anak ketika mulai mengenalkan belajar memasak. Salah satunya adalah pengetahuan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada aneka jenis bahan makanan. Contohnya, nasi atau beras yang sudah dimasak mengandung karbohidrat yang bermanfaat untuk memberikan energi pada manusia. Tahu yang telah digorengnya mengandung protein yang berguna sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Dalam proses memasak, juga membangun karakter dan melatih rasa tanggung jawab anak-anak. Misalnya, ketika anak merebus sebuah bahan makanan, guru memberitahu anak bahwa ia tidak boleh meninggalkan masakan tersebut tanpa diawasi. Jika tidak, hasil masakan bisa gagal. Kedua, ada potensi kebakaran. Secara tersirat, hal ini mengajari anak memiliki karakter tanggung jawab dan risikonya jika dilanggar. Jika tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu manfaat terbesar memasak pada anak-anak adalah dapat membantu mereka mengenal macam-macam rasa. Ini dapat mengembangkan sensori mereka. Anak-anak yang dilibatkan dalam proses memasak akan lebih tertarik untuk mencoba makanan baru, sehingga mereka dapat mengenal rasa yang baru juga. Kegiatan semacam ini memberikan pengalaman baru bagi indera mereka. Dengan melatih indera anak, maka akan memaksimalkan potensi belajar mereka. Memasak juga melatih kemampuan membuat keputusan. Membuat keputusan yang benar dan sesuai adalah hal besar dalam dunia anak-anak. Biasanya, mereka membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang pendek dan subjektif. Dalam proses belajar memasak, maka belajar membuat keputusan, mulai dari hal-hal yang sepele hingga yang berdampak besar. Misalnya, keputusan untuk membubuhkan garam pada masakan, keputusan untuk menggoreng atau membakar, keputusan untuk merebus atau mengukus, dan sebagainya. Ibu dan bapak guru juga mengajak anak-anak mulai mempelajari berbagai bumbu-bumbu dasar di dapur. Untuk pengetahuan tingkat lanjut, mengajari anak tentang fungsi bumbu dalam masakan, misalnya,
cabai akan menghasilkan rasa pedas, sedangkan garam akan menghasilkan rasa asin. Meskipun anak tidak akan langsung memahami hal ini dengan mudah, setidaknya ia sudah mulai mengerti mengapa ada masakan yang bercita rasa manis, asin, atau pedas. Untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, dibutuhkan konsentrasi. Demikian pula, ketika belajar memasak, anak pasti membutuhkan konsentrasi. Contohnya, konsentrasi ketika sedang mengupas atau memotong-motong bahan masakan. Jika tidak dilakukan dengan penuh konsentrasi, kegiatan tersebut bisa saja membahayakan. Sementara itu, memasak juga bisa dimanfaatkan untuk melatih daya ingat anak. Mulai dari mengingat resep masakan hingga mengingat proses dan urutan pekerjaan yang harus dilakukan selama memasak. Jika konsentrasi dan daya ingat tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan belajar memasak ini, bisa dipastikan hasil masakannya pun akan gagal. Meskipun pada awalnya belum sempurna, melatih kedua hal ini dalam latihan memasak yang teratur akan membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Setelah memasak, anak tentu akan menyajikan masakannya kepada orang lain. Hal ini membutuhkan kepercayaan diri. Namun, tidak sedikit anak-anak yang masih merasa kurang percaya diri dengan apa yang ia hasilkan. Padahal, kepercayaan diri adalah kualitas penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dengan aktivitas belajar memasak untuk anak-anak, mereka akan dilatih menghargai proses yang telah mereka jalani. Dari penghargaan tersebut, akan timbul kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Salah satu tanda kepercayaan diri bagi anak-anak yang belajar memasak adalah bersedia menampilkan hasil memasaknya kepada orang lain. Hei, lihat, hayo. Siapa itu? Ada yang sudah mencicipi masakannya terlebih dahulu, ternyata Miko. Haduh, hehehe. Nah, setelah kami bekerja keras dan bekerja sama memasak, inilah hasilnya. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum mulai makan. Demikianlah kegiatan kami, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.